Jadi salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita terjadwal coaching praevaluasi sebelum nanti teman-teman masuk ke tahap akhir, tahap 4 klasikal di Pendidikan Keagamaan Semarang. Saat ini bersama Bu Nima kelompok 4 ya, benar ya? Silakan sambil ketua kelompok untuk di absen anggotanya. Sudah semua atau belum? Yang belum kenapa ya? Ini sudah semua sepertinya. Oke, baik Bu Nikmah, nanti silahkan coaching kami berikan fasilitas di Zoom ini sampai mudah-mudahan sebelum jam 10 sudah selesai ya, kan nanti berganti untuk kelompok yang lain. Itu teman-teman semuanya yang kemarin belum ikut briefing persiapan klasikal, kemarin sudah di-share hasilnya dari sekretaris kelas ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti silakan japri saya atau bisa post di grup ya biar bisa kita respon sebelum teman-teman nanti berangkat klasikal, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat atau persiapan-persiapan lain tidak ada yang terlupakan. Itu saja dari saya. Silakan Bu Nikmah, waktu kami serahkan kepada Bu Nikmah sebelumnya. Baik, terima kasih Mbak Ri. Baik adik-adik, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat ya semua. Ini saya sampai sudah lupa ini siapa-siapa aja ini di angkatan-angkatan piro, kelompok piro ya. Ya. Baik, langsung kita mulai ya adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat semuanya. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada pagi hari ini kita bisa melakukan kegiatan coaching ya. Coaching evaluasi ya adik-adik ya. Insya Allah meskipun terjadwal itu sebetulnya 6 JP. 6 JP itu kan pagi sampai siang ya. Tapi dari pengalaman yang sudah-sudah bahwa coaching ini ketika adik-adik sudah mengikuti ya sesuai dengan panduan ya kan, membuat dokumen laporan aktualisasinya sesuai dengan panduan yang ada, insya Allah udah ini. Ntar ya biar nggak terlalu ribet saya pakai headset. Cek suara saya terdengar? Ya. Cek satu dua, suara saya terdengar dengan jelas atau tidak adik-adik? Jelas, Bu. Terdengar Bu. Jelas, Bu. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi eh, outline ya template untuk adik-adik menyusun laporan aktualisasi sudah kita bagikan ya. Silakan diikuti itu. Kemudian contoh yang mana di bab 3 ya. 1, 2, 3. Bab 3 poin C ada tambahan rencana tindak lanjut ya. Jadi adik-adik silakan menambahkan rencana tindak lanjut dan ini biasanya ada beberapa penguji yang menanyakan terkait dengan RTL. Apa itu RTL? Jadi adik-adik sudah melakukan aktualisasi, lulus Latsar ini what next, ya kan? Setelah itu apa yang akan kita lakukan ya? Tidak hanya berhenti sampai selesai Latsar ini, tetapi adik-adik masih punya rencana tindak lanjut dan itu jauh lebih penting ya untuk keberlanjutan dan keberlangsungan sehingga inovasi yang sudah adik-adik susun itu nanti bisa dirasakan ya tentunya kebermanfaatannya ya. Baik itu yang jabatannya guru, yang penghulu, penyuluh, atau jabatan fungsional yang lainnya. Baik, untuk teknis coaching kita pada pagi hari ini tetap saja ya nanti eh, kita one by one seperti biasanya kita coaching. Nanti di akhir akan saya berikan penguatan, penjelasan, persiapan untuk adik-adik semuanya melakukan seminar laporan aktualisasi. Ya. Oke.
Mungkin bisa kita mulai. Yang pertama silakan. Ini pesertanya semuanya ada 10 atau 11? Ibu. 11. Tes Bu. Oke, baik. Ada 11. Silakan dimulai. Yang pertama siapa dulu? Bisa share screen? Mbak Sekar kalau sudah ready nggak apa-apa. Oh, sebentar, Ibu. Agak di zoom, Mbak. Mbak. Guru, calon guru, oke. Coba saya lihat judulnya. Bawah ke bawah. Media mapping. Coba ini untuknya di enter coba Mbak. Untuk ya untuk ini coba di enter. Jadi Bu, benar. Tadi untuk Ya ini untuk yang ini di judul itu untuk itu di enter dulu coba. oh, ini. Ya Hmm. kemudian D-nya di enter di madrasah. Untuk Di madrasah nah, di ini. di madrasah ya. Kayak gini ya Mbak ya. Oke. Oke lanjut ke daftar isi coba. Daftar isi. Pengujinya kemarin siapa Mbak? Mbak Sekar. Dalam Pengujinya siapa? pengujinya kemarin Pak kan Kemenak Wonogiri niku sinten Oh, ngeren. iya ya. Sinten kulo. Bapak Haryadi. Oke, sekarang lanjut ke nah di sini. Coba bab tiganya sudah ada ya rencana tindak lanjut. Sekarang lanjut ke halaman 20 yang bab tiganya di capaiannya, Mbak. Halaman Capaian 20. aktualisasi. Ke bab 3 ya, capaian aktualisasi. Adik-adik semuanya ya di bab 1 bab 2 itu kan sudah given ya, itu dari rancangan aktualisasi. Jadi tidak perlu saya lihat lagi, langsung saja ke bab 3 ya, di capaian. Oke. Nah, ini sudah benar sampai output, hanya di keterangan tidak seperti itu semua, Mbak ya. Jadi Oh, nggih. saya sudah pernah share contoh ini ya, LA ya. Nggih, sudah Bu kayaknya Bu di grup. Ya, punyanya Mbak siapa waktu itu ya. Jadi nanti selain di lampiran ya Mbak Sekar itu beberapa evidence bukti dukungnya taruh langsung di sini ya Mbak ya. Oh, Di nggih. keterangan ini. Jadi keterangan tidak tercapai tidak, tapi ini di sini isinya bukti dukung, entah itu berupa screenshot apa atau berupa dokumentasi foto atau berupa link atau apa itu ditaruh di sini. Nggih, Sehingga Bu. kenapa adik-adik penguji itu lebih mudah ya langsung melihat oh ini dia outputnya ini mana sih buktinya dari output ini gitu ya. Misalkan surat persetujuan itu berarti ya screenshot saja suratnya kalau ada gitu ya. Itu ya Mbak ya.
Nggih. Oke, lanjut ke bawah. Ini tidak ada masalah dalam aktualisasi. Alhamdulillah, betul. Ya, nah gini, misalkan kegiatannya Mbak Sekar nomor 2, ada output 1, 2, 3, 4. Nah ini eh, jika memungkinkan per outputnya ini dilampirkan di sini ya, sebelah kanan di keterangan itu untuk bukti dukungnya, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak, misalkan ada beberapa output yang itu hanya satu bukti dukungnya, misalkan ya, itu juga nggak apa-apa, gitu ya. Yang penting di kolom sebelah kanan itu ada apa namanya evidence-nya. Dan jangan semuanya pakai link ya. Kalau semua pakai Nggih. link tuh ya sama aja nanti ya penguji sih akan melihat linknya ya. Tetapi supaya laporan aktualisasi kita itu juga ada warnanya gitu ya. Ada dinamikanya gitu, maka di sini ada foto atau apa barang berapa gitu sampel gitu ya Nggih, supaya Bu. lebih cantik. Oke, sekarang lanjut ke poin 3.2 itu kendala antisipasi. Sudah ya Mbak, ini ada Kendala beberapa sahur. Nah, ada beberapa kendala ya Mbak Sekar ya, Nggih. tapi bisa diselesaikan ya. Nggih, alhamdulillah. Oke, kemudian nah sebelum ke rencana tindak lanjut, kira-kira kemarin apa alat ukurnya? Maksudnya untuk melihat keberhasilan dari inovasi yang sudah dibuat Mbak Sekar. Kayak apa dievaluasinya kemarin? Untuk kemarin ada pretest sama post-test Bu, menggunakan ZEP Quiz. Oh ya, berarti di awal itu ada pre ya, di kegiatan di Ya, perencanaan awal ya. nggih. Oke, terus hasilnya gimana Mbak? Kalau hasilnya adanya peningkatan Bu untuk rata-rata nilainya. Ini di lampiran. Ini untuk kesimpulannya. Ini untuk pretestnya kemarin, Bu. Lalu untuk post-testnya, Nah, yang itu kan ada beberapa tampilan gambar itu nanti Mbak Sekar ya, bisa ditaruh di sana ya, di kolom yang tadi ya, nggih. kolom Ini untuk pertama. hasil post-testnya. Ini hasil post test. Ini untuk diagramnya, Bu. Adanya kenaikan rata-rata. Ya. Pretest ke post-test. Terus seperti Diagram ini. ini juga bisa di screenshot, taruh di kolom eviden ya, keterangan ya, Nggih, Bu. untuk dievaluasi, bagian evaluasinya. Baik, kemudian eh, terus rencana tindak lanjut sudah ya Mbak ya. Kesimpulan, di Ampun. penutup simpulan rekomendasi. Nah, coba tak lihat Nggih. di rekomendasinya Mbak Sekar, apakah sudah simpulan Rekomendasi. rekomendasinya. Ya. Nah, ini. Jadi ini kan nah, rekomendasi ini kan supaya bisa ditindaklanjuti, maka silakan di rekomendasi itu Mbak Sekar itu mau ngasih rekomendasi buat siapa? Bagi guru, bagi siswa, bagi madrasah misalkan. Jadi Nggih. di contoh saya itu, di contoh yang punya siapa ya, waktu itu Mbak siapa itu, tak share itu sudah jelas ya. Jadi kalau Nggih. seperti itu kan tahu ya, oh bahwa tulisan kita ini kita berikan, kita memberikan rekomendasi, kita tujukan buat siapa, gitu ya Mbak ya. Nggih. Nggih, siap. Misalkan, berarti ini berarti PR buat Mbak Sekar nanti memperbaiki di sini ya, Nggih. sama yang di kolom keterangan tadi. Evidence tadi. Ya, Nggih. heeh. Tidak harus semua perwakilan saja supaya nanti artinya begini, ketika kita melihat penguji melihat kegiatan, melihat tahapan, outputnya dilaksanakan tanggal sekian, outputnya apa, mana sih buktinya langsung ada di sebelah kanannya itu, gitu ya. Nggih. Nggih, Bu. Oke, baik cukup buat Mbak Sekar. Silakan kemudian dilanjutkan untuk membuat bahan paparannya ya. Oh, nggih. Nggih. Terima kasih, Bu.
Oke, stop share. Silakan berikutnya. Saya Ya. sebentar nih. Ini saya share screen pakai laptop pakai akunnya Kawang Google. Mas Ramadan yang WA tadi, tah Mas? Mboten Bu, kemarin saya yang WA. Apakah sudah terlihat Bu? Ya, zoom Mas, zoom, agak zoom. Oke, sudah. Ini soalnya nggak wordnya di laptop saya. Kebetulan laptop saya baru dipakai untuk kegiatan terus. Oke, agak digedein Mas, tuh sebelah kanan tuh, sebelah kanan bawah. Sudah. Oke. Bentar, bentar, sebentar. Coba di cover depan dulu. Tak lihat dulu. Scroll ke atas. Calon penghulu alih pertama. Peningkatan layanan nikah melalui sosialisasi administrasi di kantor urusan agama Grogol Kabupaten Sukoharjo. Mas, ini pakai Oke. berapa? 12 atau berapa? Oke, Bu. Hmm, 12. yang di atas berapa? 14 ya? Atau Oke, 14, 16? 12. Oh, 14. oh, selisihnya kok kayaknya jauh banget gitu ya. Kalau misalkan yang di judulnya itu agak dibesarin, terus dipisah begini, peningkatan layanan nikah, terus di enter ya. Tapi Oh, dibesarin, ini terlalu oke. kecil judulnya. Berarti ukurannya disamakan gitu, 14 semua. Iya, kayaknya kecil banget. Nanti pemenggalannya, di situ kamu langsung bisa edit apa enggak? Mboten Bu, ini soalnya pakai PDF. Yang file dokumen di laptop Ya saya. udah, Ini saya pakai nanti laptop yang lain. nan- Oke. nanti pemenggalannya peningkatan layanan Oke. nikah di enter melalui sosialisasi administrasi, ya kan? Di kantor urusan agama Grogol Kabupaten Sukoharjo. Oke. Saya catat Atau dulu. atau kalau enggak gini aja Mas, ini kan margin kanan kiri mungkin tidak harus 14 ya, 13 barangkali ya. Oke. Kayak agak besar atau yang atasmu itu di ini juga biar proporsional. Oke, kita lanjut ke bab 3. Ketiga ya Bu. Ya. Bukan 53. Nah ini. Oke. Oke. Ada kendala apa? Di bagian kendala ya Bu. Oke, lanjut Mas. Oke, waktu Aku kan Bu, ini pelaksanaan sebagian nilai dasar. lampirannya saya Ya. lampirkan di dua tempat gitu, di tabel sama di bagian bawah. Oke, baik, lanjut ke kendala antisipasi. Mas Mas Ramadan, Gitu. di bagian evidennya, keterangan tadi, coba scroll ke atas. Itu barangkali terlalu banyak. Kalau tadi Mbak Sekar itu tidak ada. Kalau ini Mas Ramadan ada bagian yang terlalu banyak tadi. Sehingga memanjang ke bawah. Oke. Nah, itu beberapa coba scroll lagi ke atas, Mas. Nah, ini terus lagi ke atas, ke atas, ke atas. Ini nggak apa-apa. Yang tadi di atasnya ini yang gambar-gambar ini terus. Nah, ini kan terlalu banyak banget. Ini tidak harus semua, ya. Oke. Tidak harus semua. Nanti yang lainnya ditaruh di lampiran. Di sini sampel saja, ya. Oke. Oke, Bu, siap. Di sini sampel saja. Ini kan Ini banyak banget. video, TikTok semua. Tidak harus semua sih di sini. Sehingga halaman kita lebih efisien di halaman nanti ya. Kalau ini kan jadinya banyak halaman, terus antara kegiatan yang satu ke kegiatan berikutnya akhirnya space-nya panjang, ya kan? Oke. Nanti dikurangi nggak apa-apa ini. Iya, Bu. Oke, sekarang lanjut ke
Kalau Kendala antisipasi. Ya, ada kendala apa kemarin? ini Bu, kurang lebih sudah saya paparkan. Eh, Ya, Mungkin untuk penyampaian realisasi mungkin yang seperti biasa antusiasme peserta, terus kemudian untuk koordinasi di staff kalau juga mungkin kurang karena ada beberapa kegiatan yang berbentrokan seperti itu. oke, bisa. Yang penting sudah teratasi ya, bisa Oke, diantisipasi. Rencana tindak lanjut. lanjut. Oke, Ya, oke. Terakhir, terakhir penutupan kesimpulan, sama rekomendasi. rekomendasinya. Oke, seperti ini ya Mbak Sekar. Nanti mungkin bisa lihat ini ya di tempat Mas Ramadan ya. Nanti silakan disusun kurang lebih seperti ini ya. Baik, cukup bahan paparannya sudah dibuat. Ampun, Bu. Ya. Nanti saya jelaskan di akhir ya. Oke, bisa Oke, stop share yang oke. berikutnya sekarang. Terima kasih, Bu. Oke, yuk silakan siapa berikutnya. Mungkin saya bisa Bu Nikmah. Ya, ayo Mbak Yani. Oh, izin share screen. Apakah sudah terlihat Ibu? Ya, lagi proses. Dosen asisten ahli implementasi model pembelajaran experiential learning. Ini sudah pemenggalan diksinya udah sesuai. Ini pakai fontnya berapa Mbak? 14 ya. 14 Ibu. Sehingga oke nggak apa-apa nih. Lanjut ke bab 3 Mbak. Ketiga, oke. Oke, lanjut Hmm, scroll. Itu tadi apa Mbak? Itu tadi. ini materi Bu. Tapi nanti saya akan sampaikan di lampiran untuk file materinya. Ini hanya screenshotannya saja. Matriksnya mana? Matriksnya di Matriks capaiannya. belum saya sampai ini Bu tuliskan. Hanya baru penjelasannya saja. Jadi di bab 3 bab 3 capaian itu sebetulnya Mbak Yani tinggal membuat matriks yang ada di rancangan kemarin, ya kan? Dibawa di copy saja, ditambahkan waktu.
pelaksanaannya. Artinya kan waktu itu di situ kan belum ada ya. Jadi real pelaksanaannya dilaksanakan misalkan kegiatan satu, tahapannya apa saja, kapan dilaksanakan, outputnya apa, kemudian di sebelah kanan itu ada evidennya, itu aja. Jadi tetap kita pakai Oke, matriks baik yang Ibu. sebelumnya. Itu kan sudah enak atau sudah ada nilai ya, berakhlaknya yang diterapkan. Kemudian tinggal ngasih nambahin waktu pelaksanaan plus ininya saja Mbak, plus bukti dukungnya saja. Dan bukti dukungnya Oke, kalau misalkan banyak, nanti di matriks itu sampelnya aja gitu ya. Bisa dilihat langsung oleh penguji. Jadi sekali kita melihat matriks itu sudah capaian dari aktualisasi kita, sudah lengkap di situ, gitu ya. Ini oke, saya baik belum Bu. melihat ini matriksnya Mbak Yani nih. Coba saya, Mm-mm. Nanti dibuat dalam bentuk landscape aja supaya kuat ya, sampai ke oke, kolom yang evidennya itu ya Mbak Yani ya. Mungkin ini lanjut masih Ibu. uraian-uraian ini ya Mbak ya. Nah, ini Iya, bisa baru, di manage, ini silakan di manage ulang aja. Tidak perlu banyak seperti ini. Ini pusing ya penguji nanti lihatnya. Maksudnya kita tidak biasa dengan template seperti ini ya. oke, Silakan. Sebetulnya boleh aja sih capaian begini nggak masalah ya. Tetapi akan lebih mudah ketika sudah melihat satu matriks di situ kita sudah bisa melihat hasil dari capaian aktualisasi kita selama 1 bulan itu. Oke, nanti tinggal di ini saja ya, ditarik-tarik ini ya, kayak ini Ibu. eviden gambar-gambar kayak gini zoom itu nanti Oke, tinggal ditarik aja dibawa ke matriks gitu ya, Mbak. oke, baik Bu, Nikma. Jadi kita nggak perlu deskripsi menarasikan panjang-panjang seperti ini nggak usah, nggak perlu. Jadi cukup kegiatan yang ada di RA itu apa namanya, kegiatannya apa, tahapannya apa, itu kan sudah ada ya. Kemudian Iya, tinggal ngasih aja waktu pelaksanaannya kapan, eh, outputnya apa. Output boleh dibalik ke belakang ya, berakhlaknya dulu, terus output. Nah, di samping output, langsung outputnya ini, buktinya ini gitu. Jadi kita penguji udah langsung lihat. iya, baik Bu, Nikma. Oke. Kemudian kendala, solusi, dan rencana tindak lanjut sudah dibuat. Ini kendala dan solusinya Ya, seperti ini. Sudah, karena oke. apa? Kebanyakan saya melakukannya secara daring, jadi kendalanya kebanyakan di daringnya itu. Tidak Oke, bisa nggak apa-apa. melakukan Ini pemantauan ya secara matriksnya nih ya, langsung. kendala antisipasi ya. Oke. Kemudian RTL-nya, Mbak, tindak lanjut. Eh, Setelah kendala antisipasi, di poin bab 3, poin C ada rencana tindak lanjut. Ini rekomendasi ini. Berarti RTL-nya belum ya. Oh, ini dia. Tapi J. ini, oh Ini tidak, yang tidak, tidak. Ini adalah rekomendasi. RTL beda lagi ya. RTL nanti di bab 3. Ini Oke, Poin B ini bukan tindak lanjut. Poin B ini adalah rekomendasi. rekomendasi. Oke, Mm-mm. Untuk siapa, untuk siapa. Nah, di RTL itu beda lagi. Di bab 3, apa yang menjadi tindak lanjut dari Mbak Yani nanti setelah lulus latsar ini ya. Dilakukan apa. Oke, tambahkan itu ya Mbak ya. Silakan di oke Bu. eh, perbaiki ulang. Semangat ya. Terima kasih Bu. Saya izin stop Oke, skip. ya, silakan. Berikutnya adik-adik silakan. Izin Bu. Silakan Mas Fauzan. Ah, sudah terlihat Bu. Ya,
Penghulu, penguatan bimbingan perkawinan melalui ini kamu PDF ya Mas ya? Iya Bu, dia. Ini nanti kamu harus diedit loh Mas ini judulmu itu nggak bagus banget dilihat gitu. Penguatan bimbingan perkawinan melaluinya diturunin optimalisasi media digital. Ini nggak usah YouTube, blogger, aplikasi hapus aja di kantor urusan agama Bayat Kabupaten Klaten. Berarti jadi 3 baris. Itu ya. Oh iya Bu. Di YouTube blogernya ini nggak apa-apa. Kan sudah dijelaskan di kegiatan di dalam. Oke, kita lanjut ke bab 3. Oke. Oke, sampaian. Lanjut. Ada kendala apa dalam pelaksanaan, Mas Fauzan? Alhamdulillah tidak ada Bu. Cuman kemarin berkaitan dengan surveinya Bu. Itu yang isi dari peserta mungkin hanya 80% Bu. Belum maksimal secara 100%. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa ini ya. Evaluasimu bagaimana Mas untuk melihat keberhasilan dari beberapa media sosial yang sudah ini buat? Selain dari kepuasan peserta Bu, kita memakai Google Form untuk melihat bagaimana keberhasilan dari aplikasi yang kita gunakan. Sing isi sopo? Dari peserta Bu, langsung. Kita koordinasi dengan WA Group. Ada WA Group yang untuk kita share di formnya. Oke. Oke, mana RTL kendala antisipasi RTL? Ya, lanjut RTL. Oke, bab terakhir. Simpulan, rekomendasi. Mana rekomendasimu, Mas? Belum kelihatan. Ini Bu. Oke, baik, cukup buat Mas Fauzan. Silahkan dilanjutkan ya bahan paparannya ya, Terima kasih, Bu. siapkan yang baik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak kan? Sudah cukup tahu. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih Bu. Berikutnya adik-adik silakan. Yuk, siapa berikutnya? Ayo adik-adik selesai langsung biar efektif waktu kita. Oke, Mbak Muzia. Saya judulnya pemanfaatan website Masina Madrasah Agro Bencana dalam pembelajaran geografi kelas 11 sebagai upaya peningkatan pengetahuan kesiapsiagaan bencana di Madrasah Alia Negeri 2 Wonosobo. Mbak, bentar. Iya. Saya belum lihat.
Nah, itu madrasah siaga bencana. Itu jadikan satu. Ini kamu pakai berapa? 11. 14. 14. Iya. Coba jadikan 13 coba, Mbak. Iya. Ini kan malah pemenggalanmu kan pas toh kalau gini. Iya. Iya. Dalam pembelajaran geometri kelas 11, coba sebagainya di ini diturunin sebagai. Oke. Sebagai upaya peningkatan pengetahuan kesiapsiagaan bencana. Bentar. D-nya coba turunin, Mbak. Coba kesiapsiagaan bencana, ini margin kanan kirinya. Margin kirinya itu ke berapa? 2,5 berarti. Mepetin ke kiri coba supaya ini jadi satu baris sebagai upaya peningkatan pengetahuan. Ini sebagai upaya peningkatan pengetahuan kesiapsiagaan bencana ini bisa jadi satu baris enggak? Tetap ini ya, tetap nggak bisa ya. Iya. Ya udah, kayak gini nggak apa-apa. Kita ke bab 3, Mbak. Bab 3-nya bab 3-nya masih dalam bentuk matriks seperti ini, nanti baru mau saya isi di file lain yang screen foto, notulen dan lain-lain, masih dalam bentuk ini. Sama waktunya Saya itu masukkan belum ke sini. ada. Iya, iya. Ini Nanti gimana kamu kok nggak belum bikin piye ini? masih di file lain, Bu, belum saya masukkan ke sini. Nanti di ini ya, Mbak, segera Iya. diselesaikan ya. Oke. Iya. Ya gitu ke Kendalanya kendala ini. antisipasi. Oke, ada kendala apa kemarin, Mbak Wahyu? Itu Bu, mungkin anak-anak itu agak harus kreatif dalam mencari menu yang tersembunyi, karena kan melalui HP itu harus mencari menu-menu terkait materinya itu harus jeli seperti itu. Sama anak-anak yang tidak punya kuota paketan yang memadai, jadi harus bersama teman kelompok Terus yang gabung. pertama tadi antisipasimu gimana? Antisipasi saya ya memberikan panduan bagi siswa yang kebingungan dalam mencari menu, untuk kan ini discovery learning, jadi sebisa mungkin mereka bisa mandiri mencari materi pada website tersebut. Lalu untuk yang terkait keterbatasan internet, saya memanfaatkan TV digital dan juga teman sekelompok itu untuk bisa Sudah menggunakan diceritakan perangkat di HP. antisipasinya, Mbak? Ya, ampun. Oke. RTL-nya? Rencana tindak lanjut. Ya, bab 4. Oke. Baik, cukup buat Mbak. Ini dilanjut ya, Mbak, segera ya tadi. Oke, baik. Berikutnya adik-adik silakan.
Ayo, siapa berikutnya? Mbak Rista, kemudian Mbak Solehatus, Mas Abid, Mas Adib. Ini gimana, hidup nggak nih? Saya pakai dua device, Bu. Mohon maaf. Ya ora masalah toh, yang penting iso share screen. Yang sat-set wat-wat gitu loh adik-adik. Besok kalau seminar juga kayak gitu, nggak lamban kayak gini. Sudah bisa Mas Adib. Ini Mas Adib dulu atau siapa dulu? Yang lain juga nggak apa-apa yang sudah ready. Mbak Solehatus gimana? Mas Abid. Ya, ayo di sesi. Siapa dulu bilang? Siapa ini yang berikutnya ini? Biar nggak saling tunggu. Ini sudah seminar apa namanya? Udah coaching pra. Jadi belum selesai gimana ini? Ada yang belum selesai. Di coaching pra itu ini baru kayaknya baru angkatan ini aja yang kayak gini. Sebelumnya nggak kayak gini loh. Sebelumnya sudah ready semuanya. Yang belum selesai siapa saja? Atau mungkin sudah selesai baru sampai mana gitu. Kalau adik-adik belum selesai, apa yang mau kita coachingkan apa? Bu, izin share screen gitu, Bu. Oke, silakan Mas Adit. Jadwal untuk coaching ini juga tidak mendadak kan adik-adik. Ini kan sudah sesuai loh. Bahkan WI yang lain ada yang lebih maju dimajukan. Ini jadwalnya saya sudah sesuai dengan jadwal hari ini kan coaching. Harusnya adik-adik sudah tahu dong hari ini kita coaching, terus apa, mana bahan yang buat kita coachingkan kan. Oke. Harus dengan kebaikan pangkat, harus ke posisi digital. Padanya turun Mas. Pakai di aja juga nggak apa-apa. Oke, Bu. Ya. Oke, lanjut Mas Abid. Coba tigamu ya. Tiga aja. Kalau tanggalnya ngikutin waktu itu. Ya, tanggal Ya. persetujuan H-1 boleh.
tanggal pengesahan pas hari hanya boleh. Sekarang di bab 3 ya Mas. Bab 3 ambil. Ya. Ada kendala apa kemarin Mas Afid? Kendala paling di pembuatan Bu, pembuat aplikasinya ya banyak penyesuaian Bu. Jadi agak molor di pembuatannya. Bu. Butuh waktu lagi sih lebih Bu di pembuatan aplikasinya. Pembuatan aplikasinya ya. Tapi bisa di masa aktualisasi kemarin ya teratasi. Ya Bu, ya, sudah alhamdulillah sudah selesai. Sudah disosialisasikan juga melalui Med. Yang akses itu aplikasinya siapa saja Mas? Yang akses kepegawaian Bu, ke admin kepegawaian sama pegawai di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Oke, kemudian ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilannya ini kan pembuatan Bu. Jadi kalau saya di tahap evaluasinya itu ini Bu, dokumen laporan Bu. Jadi di sistemnya nanti itu ada generate laporan per periode. Untuk evaluasinya disediakan fitur feedback. Jadi setiap pegawai apabila ada kendala nanti bisa langsung mengirimkan kendalanya, nanti admin bisa ngecek gitu Bu. Di sistem Berarti ada adminnya. ada admin yang admin itu berarti nanti tugasnya melakukan verifikasi dokumen kenaikan pangkat, dokumennya sudah sesuai atau belum. Ketika sudah sesuai nanti ada statusnya, terus sama perkembangan usulannya sudah sampai mana itu bisa dipantau. Jadi pegawai nanti ketika login aplikasi bisa lihat usulannya sampai tahap mana gitu sudah selesai tuh. Itu dokumen laporan pengusulan itu apa Mas? Secara berkala atau bagaimana itu? Ya periode Bu, per Periode bulan, itu berapa? per bulan berarti. Sekarang kan pengusulan kenaikan pangkat setiap Bisa bulan. tiap bulan. Berarti tiap bulan ada ininya ya. Oke. Oke, boleh. Kendala antisipasi. Ini tadi yang buat ceritakan kendalanya ya, bisa diantisipasi. Oke, lanjut ke ini Mas. Itu sulit nggak ketika disosialisasikan kepada pegawai, kemudian sudah diintervensi, ada kesulitan atau tidak bagi pegawai-pegawainya? Kemarin sih saya bikin itu buku panduan sekalian, buku Mhm. panduan penggunaan aplikasi, bentuk PDF, sama video tutorial. Oke. Nah, kemarin ketika disosialisasikan, pagi sosialisasi terus siangnya itu sudah ada yang mengajukan, Bu, sudah ada yang pakai aplikasinya dan bisa, Bu. Oh, oke, Jadi oke. Jadi jadi, apa, panduan didukung panduan dengan tutorial ya. tutorial ya Hmm. cukup tuh apa memahamkan itu Itu aplikasi sudah ada di kegiatanmu ya Mas ya di atas tadi ya. ya Nah, disosialisasiin besok disiapkan sama Mas Abid ya. Karena besok nanti di akhir lah saya jelaskan ya. Ya, panduan ya, sosialisasi. ya tutorialnya. Nah, maksud saya gini, besok itu seminar itu supaya untuk efisiensi waktu, nanti adik-adik disiapkan kita pakai satu perangkat saja ya. Misalkan mau pakai laptopnya Mas Abid. Nah, semua file nanti dimasukkan saja ke sana supaya nggak colok lepas gitu. Nah, H-1 sebelum adik-adik seminar, paling nggak malamnya, nanti silahkan ya seluruh anggota kelompok mengkondisikan, ya kita prepare buat seminarnya, dicoba connect LCD-nya, ya dicoba satu persatu diputar bahan paparannya, itu ya adik-adik ya harus dicoba sebelumnya, supaya nanti pada saat seminar itu tidak ada kendala.
Kemudian kalau misalkan tadi Mas Abid membuat video tutorial, karena kalau di laptopnya Mas Abi tentu sudah ada di situ nggak masalah ya. Tapi bagi teman-teman yang lain, misalkan ada bukti fisik yang harus ditampilkan, barangkali gini Mas Abi menyampaikan bahwa kita hasilnya ada panduan, ada video tutorial. Kemudian penguji meminta, coba video tutorialnya bisa diputarkan. Kalau bukan laptop kita kan pasti nggak filenya nggak ada di situ kan. Nah, yang seperti itu adik-adik yang lainnya bisa menyiapkan di HP-nya ya, di HP. Nah, nanti kalau perlu penguji untuk melihat buktinya, adik-adik bisa memperlihatkan melalui HP. Gitu nggih? Oke, sekarang lanjut Mas ke RTL, terus bab penutup. Oke, rekomendasi. Rekomendasimu saya ingin Mas Apit spesifik bagi pegawai, ya kan? Ya, Kemudian bagi kantor Kemenak sendiri apa, gitu ya. ya. Bagi ya mungkin bagi peserta juga ya, buat Mas Apit kira-kira apa rekomendasinya? Oke, Ya. gitu cukup. Mas Apit udah bagus ya. Terima kasih, Bu. Oke, berikutnya adik-adik silakan. Mohon izin share screen Ibu. Oke, Mbak, silakan. Kosakata bahasa Arab dengan metode one minute Mangkat pada siswa madrasah aliyah negeri 4 Kebumen. Oke, lanjut Mbak, bab 3. Ibu. Kalau untuk FIP-nya langsung dimasukkan di bawah tulisan seperti ini bagaimana gitu? Ya nggak apa-apa, keteranganmu hapus aja. Apa keteranganmu isinya? Ada isinya nggak? Enggak ada, Bu. Kalau ada ya dihapus aja. Kalau tidak ya itu gambar-gambarmu tuh taruh di kolom keterangan. Gitu, Mbak. Gitu. Gitu ya. Oke. Waktu pelaksanaanmu belum ya ditambahkan. Untuk pelaksanaannya kemarin kendala itu di beberapa jadwal itu ada kegiatan madrasah, Bu. Jadi harus mencari waktu lain. Jadi Nggak apa-apa. anak setorannya ketika jam istirahat atau ada mapel yang memang boleh saya pinjam jamnya untuk setoran seperti itu, Bu. Iya, nggak apa-apa Mbak. Nanti realnya Mbak Solehatus melaksanakan tanggal berapa tulis aja di situ. Lah nanti kalau seandainya pun ada yang jeli melihat tanggalnya, loh kenapa ini nggak sesuai dengan di schedule yang ada rancangan, maka di cerita itu ada di kendala antisipasi. Oh, baik, Bu. Yang tadi disampaikan Mbak Solehatus bahwa ada beberapa yang tidak sesuai, itu masuknya di kendala antisipasi. Gitu ya. Baik, Bu. Oke, baik lanjut. Nanti ini dirubah dibawa ke samping kan itu foto kan gambar atau screenshot tinggal bawa ke samping. Siap, Ibu. Oke, sekarang ke Cuma untuk kendala. tindak lanjutnya saya belum ada, Bu. Ya, nanti ditambahkan ya, Mbak. Oke. Ya, termasuk di kendala antisipasi nanti kalau masih kurang dilengkapi. Sekarang di simpulan di bab terakhir bab 4. Oke. Baik, Ibu. RTL tadi di ini ya Mbak di bab 3 poin C ya. Jangan Iya. tindak lanjut. Siap. Siap. Kesimpulanmu mana? Udah buat belum? Dalam, Ibu. Kesimpulan. Kesimpulannya belum, Bu. Belum, oke. Baru. Oke. Jangan lupa rekomendasinya Baik, sama Bu. seperti masukan teman-teman yang lain tadi ya. Oke. Ditujukan buat siapa, bagi siapa gitu. Oke. Hmm. Baik, Siap. cukup Mbak Solehatus Oke. berikutnya. Terima kasih, Ibu. Yuk, yang belum siapa?
Tim, Bu. Ya, Mas Wijaya. Nah, Kamu kemarin kalau nggak salah matras ya, Mas ya? Tas kebugaran, Bu. Gimana nih kok langsung gambar covermu mana, Mas? Salah, Bu. Benar. Di stop share, terus di share ulang. Sebelumnya saya mohon maaf, Bu. Eh, ini kan gini, Bu. Saya tuh kendalanya banyak karena kegiatan di sekolah atau di madrasah itu kan sangat padat, Bu. Dari mulai kemarin itu ada Popda, ada PTA, kemudian ada apa pembinaan dari dinas, kemudian saya juga panitia asas nih. Makanya saya ini kemudian PGRI Kabupaten Kendal. Ini makanya saya hampir apa ya, Bu ya, pusing sendiri, Bu. Jadi untuk mengatur jadwal, tapi untuk pelaksanaan dari tes kebugaran jasmani ini sudah saya laksanakan di sela-sela itu. Cuman untuk laporan yang untuk besok itu yang belum, Bu. Ini tadi malam ini saya lembur tapi tidak sampai, dan nanti saya ada monitoring yang dari ini, Bu, yang dari Bu Ima itu, Bu, nanti jam 1. Itu tadi malam saya menyelesaikan itu, dan buat PKBT juga. Ini ala kadarnya dulu, Bu. Gitu. Pripun. Iya, ya nggak apa-apa. Tapi ini juga belum kelihatan, Dito. Aku nggak lihat apa-apa ini, kok. Nah, Bu. Jadi nggak masalah adik-adik ya. Yang penting bisa diselesaikan. Hanya perlu saya sampaikan ya. Adik-adik dengan kesibukan, adik-adik jadi peserta Latsar CPNS itu seharusnya kan mendapat penugasan dari kantor ya kan, dari madrasahnya atau dari kantor kemenaknya untuk mengikuti Latsar ini. Nah, biasanya meskipun ada penugasan, adik-adik tetap tidak bisa bebas tugas ya dari pekerjaan sehari-harinya sesuai dengan fungsi jabatannya. Nah, maka ya memang seperti itu harus pandai-pandai untuk memanage waktu, manage waktunya. Karena begini, adik-adik sekarang sibuk ini, sibuk itu, macam-macam, segala macam. Kalau adik-adik nggak lulus latsar nggak bisa jadi pegawai loh ya. Jadi harus lulus dulu latsar baru jadi PNS. Kalau nggak lulus latsar nggak bisa jadi PNS. Oke. Gitu ya. Oke. Ya, Bu. Mana Mas? Ada Mas? Mas Wijaya. Ada, Bu. Bentar, Bu. Mohon ketinggal, Bu. Ya, oke. Coba judulmu dulu Mas. Sebentar Mas. Scroll ke atas dulu sebentar. Kita lihat. Nah, oke, evaluasi kebugaran jasmani melalui aplikasi tes jasmani THC berbasis digital. Ya, udah, nggak apa-apa deh. Oke, di bab 3-nya sudah sampai mana Mas Wijaya nyusunnya?
Loh, Ini ini kan bab laporan 3, Bu. mingguan. Laporan mingguan itu nanti di Ya. lampiran, Mas. Jangan, Oh, di lampiran. iya, coba scroll ke bawah dulu. Nah, ini nanti tidak tidak seperti ini bunyinya. Ini 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 laporan mingguan kita yang sudah diupload ke BLC kan. Iya. Tapi laporan kita nanti berupa matrik sama dengan yang ada di rancangan, hanya Mas Wijaya menambahkan tanggal pelaksanaannya plus bukti dukungnya atau evidennya. Sama seperti teman-temanmu yang lain tadi ya, kalau Mas Wijaya memperhatikan loh ya. Itu ya, sama Siap, seperti Bu. contoh yang sudah saya share. Itu ini. Iya, siap. Nah, nanti silakan dilengkapi itu di waktu yang masih tersisa ini di akhir pekan harus lembur ya. Adik-adik kalau mau lulus latsar harus selesai. Kalau nggak mau lulus ya nggak masalah, nggak dikerjakan ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu kendala dan antisipasi harus ada. Itu ada di poin bab 3 bagian B. Bab Iya, 4-nya. siap, Bu. Jadi nanti di capaian tidak seperti ini, Mas. Itu kan laporan Iya. mingguanmu ya. Oke. Terus udah sampai sini aja Mas Wijaya. Ini Ya udah nggak apa-apa. dokumentasi, Bu. Nah, ini dokumentasinya sudah ada. Nanti Iya, Bu. silakan di manage ya. Ini Ya, beberapa dibawa ke capaian, matriks capaian ya. ya. Seperti teman-teman nggak usah semua. Ini di lampiran tetap seperti ini tidak masalah. Tetapi nanti di matriks capaiannya, Mas Wijaya ambil beberapa sampel dokumentasi atau berupa screenshot atau berupa link gitu ya. Oke, siap. Oke, jangan lupa di bab terakhir simpulan rekomendasi, rekomendasi juga dilihat ya. Diperuntukkan bagi siapa, bagi siapa. Oke, baik, cukup Mas Oke, Wijaya. Sudah banyak, lampiranmu banyak banget, tapi kalau nggak mau buat matriksmu, gitu ya nggak selesai berarti laporannya ya. siap, Bu. Oke. Kalau perlu disampaikan kepada kepala madrasah untuk waktu sebelum seminar ini, mohon untuk bisa dibebas tugaskan dulu. Ini kalau nggak gitu nggak selesai loh adik-adik nanti ya. Nyuwun Oke, sewu curhat berikutnya boleh, Bu? siapa lagi? Hah? Curhat boleh. Ya, boleh. Apa Jadi Mas? gini, Bu, untuk waka saya itu kan saklek, Bu. Waka Hmm. kurikulumnya. Makanya ketika saya izin seperti ini tuh ma- eh, apa asumsi dia itu atau asumsi beliau itu latsar ya seperti orientasi biasa Zoom, tidak ada tugas dan sebagainya gitu loh, Bu. Makanya kan ketika saya ini dan itu terus selalu di komen ini kalau tatap muka enggak ya semua tidak hanya saya Bu untuk yang CPNS itu semua digitukan gitu loh makanya kan juga kendala juga untuk apa namanya Suruh ikut latsar lagi aja itu wakamu itu. ya itu Bu makanya itu yang itu kan sudah sepuh untuk yang muda itu wis mas yang penting lasarmu jalan ngoten yang apa maka kesiswaan itu seperti itu tapi untuk yang kurikulum mereka sudah sepuh mungkin ya 1 tahun 2 tahun itu pensiun kan makanya Ya kan sudah. dikira seperti dulu kan gitu Ya, nganu, dikomunikasikan baik-baik saja ya. siap Artinya, Bu latsar yang sekarang itu beda, Pak, sama yang dulu. Kalau yang dulu itu duduk mendengarkan, gitu, lulus nanti ya. Sekarang beda, kita harus iya mengaktualisasikan banyak penugasan, gitu. Oke, gitu nih, Mas. siap Wes, lego, curhat. GG Ya, oke, yang lainnya adik-adik. Berikutnya, ini bisa di stop set. Ini Bu saya Bu, udah share. Ya. Oh, Mas Farhan, Ya. digitalisasi pengumuman kehendak nikah, Notion. Mas, ini melalui, coba enter Mas, ini kamu pakai Word kan? Oke, D-nya turunin di kantor, di enter. Hasilnya kantor urusan agama, ini nggak usah pakai dalam kurung, nggak apa-apa. Iya,
Oke, kabupatennya Kap gitu aja nggak apa-apa. Kap titik Cilacap. Ya gini cukup. Oke, lanjut bab telu Mas. Yang terlampirmu nanti udah tahu masukan saya Ya udah Bu, tahu? ya udah Bu, nanti dimasukin fotonya Bu ya. Ya, ya wes, wis ngerti. Oke, kemudian ini ya berikutnya. Ini mungkin sudah dibuat tapi di lampiran ya sama Mas Farhan ya. Iya Bu, itu Ya masih per udah, minggu masih di bawahnya ya ada. udah nanti disesuaikan. Kemudian RTL-nya Mas, RTL. Oke, lanjut ke ya rekomendasi. Nah, ini nanti dirapikan ya, diedit lagi ya, spasinya, marginnya. Ini kan Iya belum Bu, siap rapi, Bu. ya, belum rapi, dirapikan. Oke, disiapkan bahan tayangnya. Cukup, Mas Farhan. Ya Bu, terima kasih. Oke, sudah semua. Siapa yang belum? Saya Bu. Mas Afif, yuk. Ini kok Bu. Saya Sri, Mas Afif sebagai media publikasi. Oke, boleh. Lanjut bab 3. Ya, matriknya mana Mas? Output waktu pelaksanaan. Ya. Itu kenapa sampai memanjang kayak gitu? Gimana nanti kamu ngeprintnya itu? Keluar margin Belum, gitu. belum saya atur Bu, mohon maaf. Ya, ya udah, nggak apa-apa. Nanti diperbaiki. Nah, segini Mas, bentar. Itu supaya di bagian berakhlakmu itu enggak terlalu ke bawah, maka margin kanan kirimu itu nanti tambahin supaya berakhlak itu space-nya agak lebar dikit supaya nanti tidak jauh ke bawah gitu ya. Baik Bu. Terus di kolom diatur lah pokoknya itu ya. Oke. Sekarang ke kendala antisipasi. Lanjut ke RTL. Kumpulan saran. Nanti diatur ya. Ini kelihatan kamu masih belum final ya. Iya Bu, memang. Oke. Untuk kesimpulan rekomendasi. Oke, cukup buat Mas Adib. Silakan nanti dilanjutkan diperbaiki ulangnya. Terima kasih Bu. Ya. Oke, sudah semuanya? Ada yang belum? Saya Bu. Oke.
Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya, lagi proses. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Kanvas bagi media pembelajaran IPS. Mbak, sebagainya turunin, Mbak. Sebagai, Ya, oh ini, ya, di enter, di enter, di enter. IPS, materi, kegiatan ekonomi. Jadi materi ya, 7E-mu itu naikin nanti ya. Marginnya ditambahin nggak apa-apa. Biar jadi 1 guys. Oke. MTS Negeri Salatiga cuman nggak ada 1, 2, 3 gitu ya. nggak ada, cuma ada satu Bu di Kota Salatiga. Oke. Lanjut ke bab 3. Jangan lupa 7E-nya nanti ya. Betul ya. Nilai dasar kegiatan tahapan. Kamu kurang tanggal pelaksanaannya, Mbak. Nggih, nanti saya Tambahkan ya. perbaiki lagi. Nggih. Sekarang kendala antisipasi, Mbak. Kemudian di ETL-nya sudah atau belum, Mbak? Belum semua Bu, belum Udah selesai. nggak apa-apa, nanti dilanjutkan ya. Ibu. Oke, sekarang ke termasuk adik-adik juga perhatikan spasinya ya. Spasinya 1,5 konsisten, kecuali yang ada di dalam tabel menyesuaikan. Oke, bab 4. Penutupnya sudah belum? Kesimpulan rekomendasi. Belum saya perbaiki Bu, masih berantakan. Oke, nanti silakan dilengkapi ya. Iya Bu. Baik adik-adik, sekarang saya jelaskan. Ini sudah semua ya. Saya jelaskan terkait dengan yang pertama, selain harus adik-adik memperbaiki dokumen laporan aktualisasinya, karena ini nanti sebagai kelengkapan kita ya, kelengkapan adik-adik pada saat seminar. Jangan lupa juga disertakan form mentor. Biasanya sudah ada ya form mentor pada saat laporan mingguan dan form coach. Adik-adik buat form untuk coach. Pada saat mana bimbingan dengan coach ditulis di situ pada saat adik-adik datang ke tanggal berapa, buat aja uraiannya dibuat, maksudnya konsultasi itu nggak bicarakan atau kegiatannya apa dibuat saja. Oke, kemudian yang kedua terkait dengan teknisnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, silakan nanti menentukan satu perangkat yang akan dipakai ya sebagai sarana adik-adik untuk seminar. Karena kita klasikal, ya kita akan bertemu secara langsung insya Allah dengan pengujinya. Namun untuk mentor itu secara daring ya, mentor secara daring. Maka nanti juga kita kondisikan ya untuk bisa join ke Zoom.
Yang ketiga, terkait persiapan bahan paparan. Adik-adik kalau kemarin di rancangan aktualisasi itu sudah membuat itu tinggal dilanjutkan, nggak harus membuat yang baru ya. Apalagi ketika pada saat seminar rancangan adik-adik sudah membuat slide yang kegiatan itu per slide. Nah, itu tinggal melanjutkan. Jadi tetap ya bahan paparan kita itu ada judul, eh, terbelakang, tujuan, manfaat dan sebagainya gitu ya. APKL USG udah nggak perlu lagi lah ya itu nggak usah nggak apa-apa. Kemudian langsung ke capaian kita ya. Nah, misalkan kegiatan yang pertama. Dalam satu slide itu nanti isinya kegiatannya apa, tahapannya apa, dilaksanakan tanggal berapa, outputnya apa. Jadi kalau adik-adik kemarin di rancangan sudah membuat itu, ya termasuk berakhlaknya apa saja, tinggal tadi bawa screenshot atau dokumentasi foto atau link URL ke slide tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi dalam satu slide, ya satu slide itu isinya kegiatan kita, satu kegiatan. Di dalamnya sudah memuat semua, memuat tahapan, waktu pelaksanaan, keterkaitan berakhlaknya apa saja, nggak perlu dijelaskan berorientasi pelayanan, bla 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 panjang. Cukup keterkaitan berakhlak, berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, adaptif, itu saja. Plus ditambah bukti dukungnya. Itu dalam satu slide. Jadi adik-adik mudah nanti ya menjelaskannya. Nah, meskipun apa namanya dalam bahan tayang kita itu lengkap ya, termasuk nanti setelah capaian itu adik-adik akan memuat kendala antisipasi, rencana tindak lanjut, terus di kesimpulan. Ada semua di bahan tayang kita. Meskipun seperti itu, teknis ataupun apa namanya paparan adik-adik saat seminar nanti tidak harus semua ya dibaca. Maka adik-adik setelah membaca judul, langsung saya ingin menampilkan capaian dari aktualisasi saya sebagai berikut. Kegiatan satu, ini, buktinya ini. Terkait dengan nilai ini. Karena kita kasih waktu 5 menit ya. Kita kasih waktu adik-adik untuk presentasi 5 menit. Jadi nanti silakan dikondisikan. Itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, baik. Nggak usah suwi-suwi kalau presentasi. Karena penguji itu sudah melihat form LA-nya adik-adik ya. Jadi malah dikirim oleh panitia. Jadi itu. Nah, yang kedua tadi terkait dengan bahan tayangnya, silakan. Jadi PR buat adik-adik semuanya, di akhir pekan ini selesaikan dokumen laporan aktualisasinya, plus menyelesaikan bahan paparannya. Kemudian pada saat nanti sudah ke Balai Diklat, datang, tinggal mempersiapkan untuk pelaksanaan seminarnya ya. Baik, itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jangan lupa form untuk coachnya ya. Nanti saya tinggal para adik-adik sampai di PDK Semarang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah dipahami ya semuanya ya. Nah, kemudian ketika adik-adik tidak memakai perangkat sendiri, karena kita gabung, silahkan disiapkan ya bukti fisik di HP saja. Biasanya penguji secara cepat ingin melihat mana buktinya gitu ya. Jadi kita bisa menunjukkan secara langsung kepada penguji. Baik, itu yang perlu saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan pertemuan kita di pagi hari ini supaya adik-adik juga bisa segera menyelesaikan ya. Bagi yang tadi mungkin belum sempurna, perlu dirapikan atau bahkan mungkin belum selesai, perlu menambahkan beberapa hal. Yang bertanya, Bu. Cukup? Oke, silakan. Mas Berkaitan Fauzan. dengan form tadi, Bu, itu dilampirkan di dalam aktualisasi atau sendiri? Ya, dilampirkan. Jadi nanti berupa lampiran ditaruh di belakang. Oke, siap, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.
Ya, formnya itu sudah ada kan, itu di situ di. Bukan. Oke, Pak Bon? Potong rambutnya 1 senti kalau nggak mau dibotakin di sini ya. Cowok-cowok dipotong rambutnya dari rumah 1 senti. Nggak lama kan, paling di sini cuma berapa hari, setelah itu nanti cepat tumbuh lagi ya. Oke, baik adik-adik jangan lupa jaga kesehatan ya. Kalau misalkan adik-adik sakit juga nggak bisa ikut seminar, malah nggak lulus nanti ya. Jaga kesehatan, berdoa semoga semua proses ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang buat semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Tetap semangat ya. Diskusi, diskusi. Pak Ahmad meh ke Semarang hari apa nih? Gimana Pak? Jangan meh ke Semarang hari apa? Mungkin minggu sore Pak kayaknya Pak. Minggu sore. Minggu sore OTW. Siap, siap. Yang lain udah kemana? Lihat. Ini boleh live, Pak. Nah, sampaikan ya sampaikan. Pak info. Jangan lupa yel-yelnya. Oke, lali Yel, aku yel, yel. dosen. Ora mikir. Iki kita kegiatannya do santai-santai do. Tulis dober ini kegiatannya. Menyala. Ayo live nanti ini toh mau dipakai jam 10 kayaknya. Nanti ada yang ini enggak apa namanya? Monitoring enggak? Ini kemarin kemarin dari apa yang minggu lalu Kegiatannya apa ya, Mas? nggak jawab Pak ya, cuman itu mau foto Pak. Lihat-lihat foto toh. Enggak, cuma ditanyain apa namanya Mas, dia